Baik, untuk ini saya ulang sedikit ya. Kemarin ini saya share screen sekarang ya. Sudah kelihatan share screen saya? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sekarang saya ulang dulu. Kita kemarin sudah sampai ke konversi sistem bilangan, itu sudah sampai ke konversi bilangan ya, di mana konversi bilangan lain ke bilangan desimal, yaitu biner ke desimal sudah ya, oktal ke desimal sudah, heksa ke desimal dengan cara apa? Menerapkan sistem bilangannya seperti ini ya. Jadi kalau biner nanti pakai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 ini dan seterusnya. Untuk biner juga begitu. Terus yang kedua adalah konversi bilangan desimal ke bilangan lain. Bilangan desimal ke bilangan lain itu contohnya adalah bilangan desimal ke biner ya. Cara pertama adalah dengan menggunakan sistem sisa ya seperti ini ya. Jadi kalau bilangannya bulat desimal 41 misalkan mau jadikan biner ya 41 bagi 2 sampai ketemu ini nanti sisanya bacanya dari bawah ke atas ya. Biner ya, ketemunya begitu. Kalau yang pecahan misalkan bilangan desimal 0,6875 binernya bagaimana? Maka yang pecahannya adalah dikalikan 2 seperti ini ya. Bulatnya berapa? Setelah itu nanti hasilnya adalah 0,6875 desimal sama dengan 0, nah ini bacanya dari atas ke bawah 0,1011 ya. Itu sudah, itu berarti cara pertama dengan menggunakan sistem sisa ya. Jadi nanti kalau ada bulatnya ada pecahannya, bulatnya diselesaikan sendiri, pecahnya diselesaikan sendiri, setelah itu digabungkan ya. Itu sudah. Terus yang kedua kemarin saya menggunakan sebentar ya. Saya menggunakan cara cepat ya. Nah, cara cepat itu saya gunakan kemarin adalah menggunakan ini ya. Menggunakan apa? Tabel biner ini ya. Ini sudah ya kemarin ya. Berarti kalau ada desimal berapa kita masukkan di sini ya. Misalkan 270 gitu yang bisa ngisi yang terbesar yang mana itu sudah ya. Itu berarti cara cepat merubah desimal ke biner ya. Jadi desimal ke biner cara pertama dengan sistem sisa, cara kedua dengan tabel biner ini sudah saya berikan. Berarti kalau ini sudah, berarti apa? Kita sudah sampai desimal ke biner. Ya, sudah ya. Nah, kalau kita sudah bisa dari desimal ke biner, nah sekarang sebelum ke aritmatika ya, sekarang kita balik lagi ke sini tadi ya. Kita sudah bisa dari desimal ke biner ya. Nah, terus pertanyaannya setelah kita sampai ke sini ya, sampai desimal ke biner, maka bagaimana kalau desimal itu ke oktal? Desimal ke heksadesimal ya, kemarin sampai ke situ. Nah, maka untuk desimal ke biner sudah, desimal ke oktal, desimal ke heksa, maka kita perlu belajar ini ya. Nah, bilangan oktal dan bilangan heksadesimal di mana ya. Ini ya. Kalau biner dijadikan oktal, maka itu tadi bilangan binernya kita tulis seperti ini. Terus kita baca 33 pedomannya dari koma ini, dari satuannya ke sana 3, 3, 3, 3, 3. Nanti ini kita baca berapa ini. Ya.
Setelah koma juga gitu, 3, 3, 3, 3 ya. Jadi kalau bulatnya ini ke arah sana 3, 3, 3, terus terakhir 2 tambahin 0 di depannya. Kalau ke pecahnya 3, 3, 3 di sini ini hasilnya kan 2 ya, tambahin 0 di belakangnya. Jadi kalau pecahan nambahin 0 di belakangnya, kalau bulat nambahin 0 di depannya. Itu tidak merubah angkanya ya. Jadi kemarin sudah kita baca 33, nah 011 berarti kan 3 ya. 101 itu 5 ya. Jadi kalau belum hafal ini lihat tabel tadi ini ya. Jadi kalau biner ke oktal bacanya 33, kalau 000 ya 0, kalau 001 ya 1, kalau 010 ya 011 sampai 11 itu 7 ya. Itu nanti di sini ya, penerapannya itu di sini ya. Nah, ini berarti kalau kita mau biner ke oktal sudah bisa ya, dengan cara dibaca 33. Sedangkan kalau biner ke heksa, pedomannya sama dengan tadi, dari koma tadi, satuan ya, satuan ke sana, 44 bacanya, 44. Ini juga gitu, 44, kalau di sini kurang ya tambahin 0 di depannya, ini tadi juga gitu, ininya kurang 2 ya tambahin 2, 0 di depannya. Kalau ini nambahin 0-nya di belakangnya di sini ya, 0-nya di sini, kalau yang bulatnya di depannya. Nah, sudah ini kita baca oktal. Jadi kalau 4 digit itu mesti oktalnya ada. Jadi lihat tabel di sini ya. Nah, tabel di sini kalau 4 digit sampai 111 itu F. Kalau 1110 E ya. Kalau 0 ya 0. Kalau 001 ya 1 itu ya sampai F itu ada di tabel ini. Makanya tabel ini disebut tabel konversi karena untuk biner ke oktal, biner ke heksa sudah bisa. Ya, jadi nanti ini ya kita belajar biner ke oktal, biner ke heksa. Kalau sebaliknya dari oktal ke biner kemarin juga gitu ya. Kalau biner ke oktal kan dibaca 33. Nah, sekarang kalau dibalik, kalau oktal ke biner ya 1 ini dijadikan 33 gitu ya. 1 ini jadikan 3. Jadikan 3. Meskipun ada koma ya kasih koma. Nah, nanti kalau dijadikan 3 maka oktal ini binernya berapa ya ini. Ya, jadinya 33 ya ini. Ini binernya. Jadi kalau biner dijadikan oktal dibaca 33, kalau oktal mau dijadikan biner 1 dijadikan 33. 1 jadikan 3, 1 jadikan 3, 1 jadikan 3. Maka akan ketemu apa? Binernya ya. Jadi bolak-balik bisa. Nanti heksadesimal juga gitu. Kalau biner mau ke heksa dibaca 44 ya. Kalau kurang nolnya tambahin 0 di depannya, kalau bulat, kalau pecahan tambahin 0 di belakangnya ya. Nah, kalau heksa ke biner dibalik, 1 jadikan 4, 1 jadikan 4. Nah, untuk 1 jadikan 4 ini kalau belum hafal ya lihat di tabel tadi. F itu apa, B itu apa, C itu apa, 2 itu apa gitu ya, dan seterusnya. Nah, berarti kalau sudah kita sudah bisa ini bilangan biner ke oktal, biner ke heksa sudah bisa. Maka nanti ya kalau kita mau merubah ini tadi ya, balik ke sini mau merubah desimal ke biner sudah. Jadi kalau mau merubah desimal ke oktal, desimal jadikan biner, biner baru ke oktal. Tidak bisa ya. Kalau mau merubah desimal ke heksadesimal, maka desimal dijadikan biner, biner baru dibaca secara heksadesimal. Maka akan ketemu. Ya, jelas ya? Sampai di sini sudah jelas. Kalau mau merubah heksa ke desimal seperti yang atas tadi, oktal ke desimal mudah, masukkan sistem bilangannya. Kalau desimal ke biner seperti itu tadi, ya, desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal jadikan biner, baru ke oktal. Kalau desimal mau ke heksa, desimal jadikan biner, dibaca heksa. Udah ya, sampai sini ya. Berarti kalau sudah sampai di sini, ya, itu berarti kita konversi bilangan sudah lengkap ya. Jadi sampai di sini
kita konversi Pak. Sudah lengkap ya. Mungkin kalau kurang jelas, ya kita akan sudah sampai di sini ya. Pak, izin bertanya Pak. Nah, ya silahkan. Yang oktal ke biner itu ada caranya Pak, selain sama dengan langsung gitu Pak? Oktal ke biner. Oktal ke biner ya? Iya. Kalau oktal ke biner ya satu angka jadikan 3 gitu ya. Satu angka jadikan 3, satu angka jadikan 3 ya. Jadi 6 itu binernya apa? 1 itu apa? 7 itu apa? 3, 4, koma ya. 3 itu apa? 1 itu apa? Jadi memang caranya adalah yang benar seperti itu. Jadi kalau biner ke oktal dibaca 33. Ya. Pedomannya dari koma. Ya, 3, 3, 3, 3. Kalau oktal ke biner, ya satu angka oktal jadikan 3 biner ya, jadikan 3 biner. Kalau belum hafal ini lihat tabel tadi. Makanya kalau mau konversi bilangan harus punya tabel tadi untuk melihat itu tadi supaya cepat. Heksa juga begitu. Kalau heksa ke biner ya satu angka heksa jadikan 4. 2 itu apa ya? Oh 010. B itu apa? 1011. Nah, ini kalau belum hafal ya lihat tabel tadi. Ya. Maka akan terlihat semua. Kalau ada koma ya dikasih koma. Oh C itu 1100, A itu 1010 lah, gitu ya. Nah, seperti itulah konversi bilangan itu. Jadi kalau yang perlu saya jelaskan adalah kalau desimal mau ke oktal, ya desimal jadikan biner dulu. Kalau sudah biner baru jadikan oktal. Mudah kan? Kalau mau buat desimal ke heksa, Pak, ya desimal jadikan biner, baru dibaca heksa, gitu ya. Mungkin ada lagi untuk konversi bilangan. Saya kira kalau Anda melihat rekod Zoom-nya mungkin jadi sudah jelas ya. Maka hari ini saya mau menjelaskan tentang operasi aritmatika, ya, operasi aritmatika untuk sistem bilangan kita. Jadi ingat ya, bab 1 ini adalah menjelaskan bagaimana sih kalau kita itu mau memprogram suatu kalkulator, misalkan itu. Jadi tujuannya di situ, tujuannya bab 1 itu. Khusus untuk kalkulator ya. Jadi kalau mau mendesain kalkulator sudah bisa dengan belajar sistem bilangan ini secara lengkap ya. Sudah jelas ya? Sekarang saya lanjutkan. Ya, jadi untuk ini ya Anda sudah bisa semua ya untuk konversi bilangan sudah lengkap ya, bolak-balik ya, sudah bisa. Jadi nanti kalau heksa ke desimal kan langsung ya, oktal ke desimal langsung. Tapi kalau desimal ke oktal harus melalui biner ke oktal. Desimal ke heksadesimal ya harus melalui biner baru ke heksa. Itu cara yang lebih mudah. Ya. Memang caranya tidak satu, ada 2 cara semuanya. Tapi saya berikan yang mudah ya untuk ini ya konversi ya. Sudah, sekarang kalau itu sudah, sekarang kita operasi aritmatika ya. Jadi aritmatika ini adalah operasi untuk kalkulator yang paling minimum harus tahu 4 ini operasi aritmatika itu. Yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi nanti ya memang kalau sampai mendesain kalkulator itu khusus ya, kita belajarnya agak banyak, tapi di sini saya berikan dasarnya, cara berpikirnya begitu ya. Nah, operasi aritmatika ini ya sebetulnya yang diberikan hanya desimal sama biner ya, tapi di sini nanti saya berikan lengkap ya supaya Anda bisa dasar-dasarnya dulu ya, secara lengkap ya. Karena memang untuk mendesain ini perlu belajar yang agak mendalam ya itu ya. Ya sudah, kita mulai ya operasi aritmatika ya. Operasi aritmatika yang pertama adalah penjumlahan ya. Sudah siap ya? Suara saya masih terdengar baik? Masih Pak.
Oke, kita mulai ya penjumlahan. Nah, penjumlahan seperti pada waktu kita SD dulu ya, SMP begitu, SMA, kita kan sudah belajar bilangan desimal itu sudah lengkap ya kan. Aritmatika juga bisa, perkalian juga bisa, pengurangan, pokoknya aritmatika sudah bisa semua. Nah, sekarang karena belajarnya ada biner dan oktal dan heksa, maka kita perlu belajar lagi penjumlahan itu. Ya, pada penjumlahan desimal ya, ini yang aturannya adalah yang pertama adalah menjumlahkan itu sebagai pedoman adalah kolom satuan ya. Ya, jadi penjumlahan itu sebagai pedoman kita adalah kolom satuan, di mana setelah satuan kan ada koma, jadi nanti pecahan pun pedomannya di satuan tadi, di koma tadi, sama dengan yang saya berikan sebelumnya. Jadi mungkin lebih jelasnya saya langsung ke contoh-contoh di sini ya. Jadi ingat, ya, jadi pedomannya adalah menjumlahkan kita harus pakai sistem simpan. Istilahnya kalau jumlahkan ada sistem simpan. Nah, sistem simpan ini bagaimana, Pak? Ya, kalau desimal nyimpannya itu sesuai dengan basis bilangan ya. Jadi sistem simpan itu adalah nyimpannya bagaimana? Nah, nyimpannya adalah sesuai dengan basis bilangannya. Jadi kalau desimal ya nyimpannya 10-10. Kalau bilangan biner nanti nyimpannya 22, kalau bilangan oktal nyimpannya 88, kalau heksadesimal nanti nyimpannya 16-16. Nah, inilah yang membuat kita belum terbiasa kalau biner, oktal, dan heksa, karena nyimpannya nggak pas 10 gitu ya. Nah, coba saya ingatkan lagi ya, ini ada contoh ya. Kalau kita nambah 273 ditambah 48, 273 tambah 48, maka saya tulis ya 273 di bawahnya 48. Ingat, kalau menjumlah satuan harus dengan satuan. Ya. Artinya apa? Yang kita jumlah adalah kolom satuannya dulu. Jadi pedomannya di satuan. Jadi yang pertama yang harus diingat, menjumlah itu bilangan desimal ya harus dengan desimal. Tidak bisa nanti, Pak ini desimal saya tambah dengan oktal. Nggak bisa. Desimal saya tambah biner. Oh, nggak bisa. Harus basis bilangannya harus sama. Karena apa? Kalau tidak sama basis bilangannya, nanti nyimpannya itu tidak bisa. Yang disimpan nurut yang desimal apa nurut yang biner atau nurut yang oktal gitu ya. Karena menjumlah itu nyimpannya harus sesuai dengan basis bilangannya. Maka angka-angka yang kita jumlah harus basis bilangannya harus sama. Jadi kalau menjumlah secara desimal ya harus desimal semua. Kalau nanti menjumlah secara oktal ya bilangannya harus oktal semua. Itu prinsipnya. Heksa semua, kalau biner semua. Ya. Sudah, sekarang saya mulai. Kalau untuk desimal ya. Nah, ini ya. 273 tambah 48. Nah, maka satuan harus ketemu satuannya. Jadi 273 itu satuannya 3, 48 satuannya 8 ya. 3 dengan 8 harus satu kolom ya. Satu baris begini, satu kolom. Nah, kita jumlah sekarang. Nah, Anda lihat ya. 8 tambah 3 itu kan 11. 11 ingat kalau nyimpan itu kalau 10 pokoknya 10 harus disimpan. Kalau 11 ya 10-nya saya simpan, satunya di sini. Jadi 3 tambah 8, 11 berarti satunya saya tulis di sini, 10-nya saya simpan di sini. Nah, ini ya nyimpannya. Nyimpannya kalau 10 ya jadi 1 di sini. Tidak? Jadi nyimpannya adalah ke kolom depannya. Jadi kalau satuan ke puluhan kalau desimal. Makanya dari satuan ke puluhan maka nyimpannya harus 10 gitu ya. Sudah jelas saya kira kalau untuk desimal ini bisa. Jadi kita lihat ya. 8 tambah 3 kan 11. Berarti 10-nya saya simpan, nulisnya di sini tinggal 1. 11 kok ditulis 1, Pak? Iya, 10-nya disimpan di sini. Nyimpannya ke puluhan ya, sudah.
Nah, berarti yang di puluhan jadi sekarang tambah berapa? 7 tambah 4 tambah simpanannya tadi 1. 7 tambah 4 tambah 1. 12 kan? Maka saya nulisnya 2. 10-nya saya simpan di depannya lagi. Jadi di ratusan sekarang. Nah, kalau sudah, maka 2 tambah 1 jadi 3. Oh, berarti 273 tambah 48 itu hasilnya 321, 321. Di mana caranya adalah satuan dulu. Satuan nyimpannya di puluhan, nanti puluhan nyimpannya di ratusan, ratusan nyimpannya di ribuan dan seterusnya. Ya, nyimpannya ke depan. Saya kira itu sudah bisa. Ya. Nah, nanti kalau ada gini ya, misalkan ya, ini tadi angkanya 2, ini 8. Kalau pas 10, Pak, ya 10 di sini 0. 10 harus disimpan. Jadi kalau pas dengan basis bilangannya harus disimpan. Ingat itu ya. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya. Nah, nanti kalau ada pecahan ya nggak apa-apa. Ada koma, di sini ada koma, ya nggak apa-apa. Yang penting satuan ketemu satuan. Koma ketemu koma, nanti pecahan ketemu pecahan. Ya, jelas ya. Ini saya ingatkan saja bahwa seperti itulah desimal itu menjumlah. Sudah bisa kan? Ya. Sekarang kita coba bagaimana kalau menjumlah biner. Ya. Bilangan biner itu cuma 2, angka 0 dan 1. Berarti kalau kita menjumlah, ya, oh ya kalau desimal tadi, kemungkinan kita ketemu adalah 0 mungkin ketemu 1, 0 ketemu 2, 0 ketemu 3 sampai 9. 1 juga gitu, kemungkinan ketemu 0 sampai 9. Ya. 2 juga begitu. Nah, kalau biner, ya itu kita sudah tahu kan ya, kemungkinannya itu semua angka bisa ketemu. Gitu ya. Nah kalau biner enaknya, kan angkanya cuma 2, 0 dan 1. Kalau kita menjumlah itu, yang kita jumlahin nanti cuma 4 kali. Bisa 0 ketemu 0, jadi 0 tambah 0 itu hasilnya 0. Jadi pedomannya di sini. 0 tambah 0 nanti 0. Yang mungkin lagi 0 tambah 1, ya 1 hasilnya. Kalau 1 tambah 0, ya 1. Kalau 1 tambah 1, nah ini jadi pengertiannya di sini. Kalau 1 tambah 1, hasilnya 0, nyimpennya 1. Jadi kenapa di sini kok 1 tambah 1 kok 1, 0 kan 2 ya, benar ya. Jadi hasilnya itu 0, nyimpennya 1. Jadi ini, pedoman ini tadi dijelaskan dengan tabel di sini. Oh, jadi nanti kalau menjumlah dua bilangan biner A tambah B, hasilnya apa? Ya, 0 tambah 0, hasilnya 0. Nyimpennya nggak ada, 0. 0 tambah 1, hasilnya 1, nyimpennya nggak ada, 0. Ya. 1 tambah 0, hasilnya 1, nyimpennya 0. Nah, kalau 1 tambah 1, hasilnya malah 0, tapi nyimpen 1. Ngerti ya? Di pengertiannya cuma itu saja untuk biner. Ya. Ini untuk lebih jelasnya, maka saya jelaskan ke contohnya. Nah, ini ya contoh ya. Ini adalah 1010 ditambah 0100. Ya. Jadi kenapa kok ini bilangannya, ini kan sebetulnya 100 Pak, ditambahin 0 di depannya supaya apa? Kita nggak keliru bahwa satuan harus ketemu satuan gitu ya. Maka ada cara yang, oh kalau gitu digitnya disamakan ya, nggak apa-apa. Tujuannya adalah, loh, kalau tadi kok nggak Pak, loh, sebetulnya desimal pun ya digitnya disamakan itu tujuannya supaya apa? Satuan ketemu satuan. Jadi nah, satuan ketemu satuan, ya pedomannya kan di sini ya. Supaya nggak keliru maka nolnya ditambahkan di sini supaya kalau digitnya sama kan nggak mungkin satuan nggak ketemu satuan ya. Nah, jelas ya. Nah kalau kita nyoba ya 1010 ditambah 0100 maka kita coba sekarang 0 ketemu 0 hasilnya 0. Jadi kita nulisnya 0. Nyimpannya juga 0, nggak ada kan? Sudah 0, sudah beres, nggak ada nyimpannya. 1 tambah 0 ya 1, nyimpannya nggak ada 0, ya gitu ya. Terus nggak ada nyimpannya, berarti di sini 0 tambah 1 ya 1. 1 tambah 0 ya 1, nggak ada nyimpannya. Oh berarti 1010 tambah 0, 100, 0111. Nyimpannya nggak ada ya. Jadi maka 1010 tambah 0100 adalah hasilnya 0. 1 nggak ada nyimpannya, 1 nggak ada nyimpannya 1, sudah selesai. Berarti hasilnya 1110.
Contoh lagi, ini ya. 1010 tambah 10 sebetulnya. Tapi supaya sama, nggak keliru ya, satuannya kan ini, maka ini tambah 0 di depannya tidak merubah nilainya, tetap 2 ini nilainya. Ya. Jadi kalau kita coba ya, 1010 ditambah 0010 ya, maka 0 tambah 0 hasilnya 0. Tidak ada nyimpannya 0. Kalau nyimpannya 0, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Cuma ini karena saya pakai menjelaskan, saya tulis yang 0 tambah 0, 0 nyimpannya 0. Gitu ya. Nyimpannya nulisnya di sini, di atasnya, depannya. Nah, sehingga yang di sini adalah 1 tambah 1 tambah 0. Benar ya? Kalau 1 tambah 1 tambah 0, hasilnya 0 kan pas 2. 2 harus saya simpan, maka 1 tambah 1 tambah 0 itu hasilnya 0, nyimpennya 1. Karena kalau 2 harus disimpan kan. Ingat ya, kalau biner nyimpannya 2. 1 tambah 1, 2 ya, harus saya simpan ke sini, hasilnya 0. 1 tambah 1 itu 0, makanya hasilnya 0, nyimpennya 1. Nah, sekarang baris yang ke sini, yang ketiga adalah 0 tambah 0 tambah 1, ya hasilnya 1. Nyimpennya nggak ada 0. Baris yang di sini tinggal 1 tambah 0 tambah 0, ya 1. Oh, hasilnya 1, 1, 0, 0. Jadi nyimpen ini nggak usah ditulis, ini tujuannya ini tadi. Kalau 0 tambah 0, 0 ya, nyimpennya 0. Nah, ini saya tulis, tapi kalau nanti, kalau kita sudah praktek, 0 tambah 0 ya 0, nggak usah nyimpennya 0, nggak usah ditulis. Kecuali nyimpennya 1 ditulis ya. Berarti 0 tambah 1 tambah 1, nah ini kan 2 ya. Berarti hasilnya 0, nyimpennya 1. Jadi kalau 2 harus disimpan. Ya, di sini hasilnya 0, nyimpennya 1. Nah, di sini 1 tambah 0 tambah 0 ya 1, nyimpennya nggak ada 0. Ini tinggal 1 tambah 0 ya 1. Sudah jelas sampai di sini? Ini contoh yang ketiga. Ya. Contoh yang ketiga, 1010 ditambah 1110. Maka saya tulis 1010 ditambah 1110 ya. Ditambah ya. Maka yang satuan sekarang 0 tambah 0, 0. Nyimpannya 0. Nanti nggak usah ditulis yang 0 ya. Sehingga baris yang di sini adalah 1 tambah 1 tambah 0. 1 tambah 1, hasilnya 0, nyimpannya 1. Karena kalau biner itu, kalau 2 harus disimpan, maka hasilnya 0. Ya. Jadi, jelas ya, 1 tambah 1, hasilnya 0, nyimpennya 1. Baris yang ketiga jadinya apa? 1 tambah 0 tambah 1. Itu juga 2, maka hasilnya 0, nyimpennya 1. Nah, kalau 1 tambah 1 tambah 1, nah, 1 tambah 1 tambah 1 kan 3 ya. Saya simpan 2, sisanya 1. Oh, berarti 1 masih ada nyimpen 1 di sini. Nah, 1 nanti kalau di sini ya angkanya sudah habis, nyimpennya kan 1 di sini, maka nanti turun. Maka nanti di sini hasilnya 1, 1, 0, 0, 0. Jelas ya? 1, 1, 0, 0, 0. Hasilnya kan 1, 0, 0, iya, tapi masih ada nyimpen 1 di sini. Nah, maka nanti turun. Maka jadinya ini. Mungkin dengan 3 contoh ini ada yang ditanyakan. Jadi kalau jumlahnya sampai 3 ini ya, coba ya, yang mungkin yang ini. 1 tambah 1 tambah 1. Itu kan 3, Pak. Disimpan 2. Maka hasilnya 1. Nyimpannya 1 di sini. Nanti kalau nyimpannya 1, sini angkanya sudah habis ya, 1 tadi turun ke sini. Sudah, jelas? Mungkin ada yang ditanyakan. Untuk penjumlahan ya. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, sekarang saya tambah lagi contoh-contohnya supaya agak banyak ya. Jadi ini saya sudah mencoba ya. Aritmatika ya. Kita sekarang penjumlahan ya. Ini singkatan saya. Jadi kalau menjumlah nanti baik
desimal, biner, oktal, dan seterusnya adalah menggunakan sistem simpan atau carry atau simpan. Ingat, nyimpannya sesuai dengan basis bilangan. Nah, yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau desimal nyimpannya harus 10-10, kalau biner nyimpannya harus 2-2, kalau oktal nyimpannya harus 8-8, kalau heksadesimal nyimpannya harus 16-16. Ya. Terus sebagai pedoman adalah yang pertama dijumlahkan adalah kolom satuan sebagai pedoman. Sudah. Yang ketiga, angka yang dijumlahkan harus berbasis bilangan yang sama. Jadi kalau desimal, jumlah harus dengan desimal. Kalau biner harus dengan biner. Nggak boleh dikombinasi ya. Oh, saya pengen desimal, saya jumlah dengan oktal, Pak. Nggak bisa. Desimal dengan heksa, nggak bisa. Biner dengan oktal juga nggak bisa. Biner dengan heksa juga nggak bisa. Jadi angka yang dijumlahkan harus berbasis bilangan yang sama. Baru kita bisa jumlahkan. Sudah jelas ya? Sekarang ini saya beri contoh-contoh lagi. Kalau desimal ya, ini saya membuat angka 2739, 2739 ya, ini desimal ya. Saya tambah 634, 634. Ingat, satuan harus ketemu satuan ya. Jadi seperti tadi ya. 9 tambah 4, 13, Pak. Maka 10-nya saya simpan, 3-nya saya tulis di sini. Oh, saya nulisnya di bawahnya 3, 10-nya saya simpan. Nah, setelah saya simpan 1, berarti di sini adalah 1 tambah 3 tambah 3, hasilnya 7. Kalau 7 nggak ada nyimpannya ya, nggak usah ditulis. 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ya. Berarti ini hasilnya 7, nyimpannya 0. Berarti kalau 0 nggak usah saya tulis ya. Berarti yang baris ketiga ini hanya 7 tambah 6. Itu 13, Pak. 13 saya tulis di sini 3, 10-nya saya simpan di sini. Nah, di sini baris yang terakhir jadinya 1 tambah 2 ya 3. Hasilnya ini. Saya kira sudah jelas ya. Ini saya beri contoh satu lagi yang ada pecahnya. Jadi kalau saya punya bilangan desimal, ada bulatnya, ada pecahnya, kita nggak usah bingung ya. Pedomannya adalah satuan harus ketemu satuan. Koma dengan koma. Nah, contohnya ini 104,568 ditambah 376,014 ya. Maka satuan harus ketemu satuan, maka koma harus ketemu koma. Nah, di sini. Ya seperti tadi, kalau mau menjumlah bagaimana? Ya kita mulai dari satuan nggak apa-apa, tapi dari yang belakang ya. Tapi pedomannya adalah satuan harus ketemu satuan. Jadi kalau bilangannya bulat, jumlahnya dari satuan dulu. Tapi kalau ada pecahannya ya kita jumlah dari yang paling terakhir ya. 8 tambah 4, 12 Pak. Maka saya tulis 2, nyimpennya 1. Jadi kalau ada bulatnya, ada pecahannya, menjumlahkan harus paling pada digit yang paling kecil. Ya. Kalau bulat ya yang paling kecilnya adalah kolom satuan. Kalau ada pecahannya Pak ya dari yang pecahannya tadi yang paling kecil yang mana? Kalau ini 3 digit ya 3 digit. Kalau sampai 4 digit ya dari yang 4 digit. Kalau sampai 10 digit ya dari yang 10 ke sana. Jadi dari yang kecil ke yang besar ya. Jadi contohnya ini ya. 8 tambah 4 12, saya nulisnya 2, 10-nya disimpan di sini. Jadi yang kolom kedua jadi 1 tambah 6 tambah 2 8. Nyimpannya 0 Pak ya sudah. Enggak usah ditulis. Berarti kalau yang di sini 5 nyimpannya 0 enggak ada ya tetap. Nah, kalau ini 4 tambah 6 kan pas 10 ya. Maka di sini saya tulis 0. 10 harus disimpan di sini. Jadi hasilnya 0. 10-nya disimpan di depannya. Jadi 1 di sini. Jadinya 8. 1 tambah 0 tambah 7 kan 8. Enggak ada nyimpannya ya sudah. 0 nyimpannya. Jadi 1 tambah 3 4. Nah, komanya ingat. Nanti komanya harus urut di bawahnya di sini. Sudah jelas ya. Jadi ini mengingatkan saja kalau untuk desimal sudah bisa. Ya. Maka contoh biner tadi kan sudah banyak. Maka saya beri contoh lagi di sini. Biner yang ada komanya. Nah, jadi ini ya. 1111,101. Benar ya? Saya tambah dengan 1011,011. Nah, kalau satuan sudah ketemu satuan, koma dengan koma, maka jumlahkannya dari yang paling kecil ya. 1 tambah 1,
2 kan harus saya simpan. Jadi 1 tambah 1, 0. Hasilnya 0. 2-nya disimpan ke sana. Nah, sudah ya, saya simpan di sini. Jadi di sini adalah 1 tambah 0 tambah 1. 2 lagi. Maka saya tulis hasilnya 0. 2-nya tadi disimpan sana jadi 1. Yang di sini 1 tambah 1 tambah 0. 2 lagi. Ya, maka hasilnya 0. Nyimpennya 1. Jelas ya, kalau 2 harus disimpan. Nah, ini sekarang. 1 tambah 1 tambah 1 itu 3, Pak. 2-nya saya simpan, hasilnya 1. 3 itu berarti hasilnya 1, yang 2-nya disimpan ke sana. Jelas ya? Nah, kalau sudah saya simpan ke sana, di sini jadi 1, 1, 1 lagi, Pak. 1 tambah 1 tambah 1 lagi. Jadinya 3, maka hasilnya 1, yang 2 disimpan ke depannya. Nah, di depannya adalah 1 tambah 1 tambah 0. Oh, hasilnya kan 2. Harus saya simpan, maka hasilnya 0, disimpan 1. Nah, di sini jadi 1, 1, 1. Oh, berarti 1 tambah 1 tambah 1, 3, Pak. Yang 2 saya simpan di sini, yang 1 hasilnya 1, yang 2-nya disimpan. Nah, kalau di sini sudah habis angkanya, berarti yang simpannya turun ke sana. Oh, berarti hasilnya, ingat ya, kalau di sini sudah habis, ya turun ke sana. Maka hasilnya 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Pas kebetulan. Sudah mungkin dengan contoh ini sudah bisa. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, Anda coba ini. Ya. Jadi ini sudah saya buatkan ini. Ini artinya gini ya. 111,1001 saya tambah 111,1111. Nah, angka itu kan bisa 1 semua ya. Ini dijumlah. Nanti hasilnya berapa, nyimpannya berapa, sudah saya beri kotak-kotak seperti ini. Mungkin Anda coba dulu ya. Ini ya. Di catatan Anda coba. Kita nyoba jumlah 111,1001 ditambah dengan 111,1111. Tambah. Sudah jelas? Anda coba ya? Iya, Pak. Nah, dicoba. Bentar lagi kita cocokkan. 111,000. Ini sudah ada yang nyoba, sekarang kita cocokkan ya. Karena ini satuan sudah ketemu satuan ya, sudah saya atur begitu, maka saya menjumlahnya dari yang paling kecil ya. Nah, nih 1 tambah 1 hasilnya berapa? 0. Nah, hasilnya 0 ya. 0 cuma 1. Nah, nyimpannya tapi di sini nyimpan 1. 1 ya. Ini saya kerjakan ya, Anda ingat ya. 1 tambah 1 hasilnya 0, nyimpannya 1. Jelas ya? Nah, sekarang baris yang di sini 0. 1 tambah 0 tambah 1. Oh, hasilnya berapa? 0. 0 ya, karena 2, maka harusnya simpan di sini 1. Nah, jelas ya? Di sini ya. Nah, yang di sini 1 tambah 0 tambah 1 itu berarti 2. Hasilnya berapa? 0 berarti nyimpannya 1. Benar ya? Sekarang baris yang ketiga, berarti 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya, karena 3, hasilnya adalah 1, yang 2-nya disimpan di sini ya. Ngerti ya? Cuma di sini ini jadi 1. Nah, yang di sini jadi apa? 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya berarti 1. 1. Nyimpannya 1. 1. Jelas sampai di sini ya? Nah, di sini juga gitu. 1, 1, 1 lagi. Berarti 3 kan? Berarti hasilnya 1, nyimpannya 1. Nah, ini juga gitu. 1, 1, 1 lagi. Maka hasilnya 1, nyimpannya 1. Maka di sini, baris yang terakhir ini kan sudah nggak ada ya. Tapi ini turun ke sini. Jadi 1. Sudah jelas sampai di situ? Jelas. Jelas, Pak. Nah, maka kalau ini sudah bisa, ini saya beri latihan ya. Jadi latihan mungkin ada 3 ya. Latihannya ada 3. Coba Anda coba ya.
1,110. Ini ya, ini Anda coba. Yang ini. 1,110. Nah, mungkin sudah ada yang sudah terbiasa ya, nggak apa-apa, dicoba. 5,110. Nah, ya. Temannya yang lain coba. Jadi harus bisa semua loh ya. Jadi harus bisa sendiri ya, menjumlah biner ya. Sudah, contoh yang kedua sudah bisa ya. Jadi ini kalau saya tulis nanti hasilnya berapa di sini? Ya, kita cocokkan ya. 0 ya. Iya, Pak. Nyimpan 1 ya, karena 1 tambah 1 kan 2. Jadi hasilnya 0, nyimpannya 1. Di sini jadi berapa? 1 tambah 1 tambah 1 kan 3 ya. 1. Jadi 1 nyimpannya 1. Benar ya? Ini 3 lagi berarti hasilnya 1 nyimpannya 1. Ya, benar ya? 1. Ini 1 lagi. Ya, 1. Ingat ya, 1, kalau ada Pak. koma ya Nyimpannya dikasih koma ya. 1. Ini tadi yang ini juga gitu ya. Ini ada koma yang dikasih koma ya. Komanya harus urut ya. Ini juga gitu ya. Ini tadi 1 tambah 1 tambah 1, 1 nyimpannya 1 ya. Ini 1 Ya, lagi. 1 lagi ya. Nyimpannya 1 Nyimpan lagi. 1 lagi. Ini 1 lagi. Hasilnya 1. Nyimpannya 1. Ya, di sini 1. Hasilnya Ini hasilnya 1 lagi. Nyimpannya 1 1. lagi. Nah, di sini jadi 1. Bisa ya. Jadi nanti ini adalah angka yang paling besar untuk biner itu kalau 1 semua. Oh, kalau 1 semua Pak ditambah 1 semua bagaimana? Ya bisa ternyata. 1, 1, 1, 1 tapi naik 1 digit gitu ya. Belakangnya 0. Ya, gitu ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Kita cocok ya. Ini 1 lagi. Nah, ini. Bisa, Pak. Sekarang yang banyak nolnya. Nah, supaya kita pernah nyoba ya, 0 ketemu 0, 1 ketemu 1 begitu ya. Ini ada bilangan, ada bulatnya, ada pecahannya, tambahannya cuma pecahannya saja ya, enggak apa-apa. Asal satuan ketemu satuan meskipun 0 ya. Koma ketemu koma. 0,0,0,110. Sudah, nah ini sudah ada yang nyoba. Nah, sekarang kita coba ya, kita cocokkan. Ya, 1 tambah 1 0. 0 ya. Nyimpannya 1 tapi ya. 1 tambah 1 kan 2. 0 nyimpan 1. Nah, ini 1 tambah 0 hasilnya 1. Nyimpannya enggak ada. Kalau enggak ada enggak usah saya tulis ya. Jadi di sini 0. Ya. Jadi 0 tambah 1 ya 1. Enggak ada nyimpannya. Ya enggak apa-apa. Di sini berarti 0 tambah 0 kan? Nah, jadi kita pernah juga nanti jumlah 0 tambah 0. Ya 0. Karena ada komanya ya saya kasih koma gitu ya. Nah, ini sendirian ya 0 ya. Ya 0. 0 lagi ditambah 0 berarti ya. Ya 0 gitu ya. 1 tambah 0 ya 1. Nah, jadi nanti kalau nambah itu banyak nolnya ya seperti tetap saja ya. Sudah jelas ya sampai di sini ya. Jadi penjumlahan bilangan biner, ingat nyimpannya adalah sesuai dengan basis bilangannya ya 22. Ini kalau 3 Pak ya 2 disimpan, 1 hasilnya gitu ya. Sudah jelas sampai di sini ya untuk bilangan biner menjumlahkan sudah bisa kan? Mudah ya? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita ke bilangan oktal. Ingat bilangan oktal itu nyimpannya berapa? 88. Pedomannya sama dengan tadi. Satuan harus ketemu satuan, koma ketemu koma ya. Ini saya beri contoh, ingat ya, bilangan oktal itu angkanya yang boleh digunakan 0 sampai 7 ya. Tidak ada angka 8. Nah, sekarang saya coba ya. Ini sudah bicara oktal loh ya. 5 tambah 3. 8 kan ya? Iya, Pak, 8. 8 karena pas dengan basis bilangan maka harus saya simpan, maka hasilnya 0. 8 itu saya simpan di sini jadi berapa?
Jadi 1. Benar ya? 1. 5 tambah 3 itu 8, maka 8 itu harus saya simpan. Maka hasilnya 0, nyimpannya 1. Jelas sampai di sini? Jelas. Jelas ya? Berarti baris yang kedua sekarang 1 tambah 0 tambah 0 ya. 1 ya? 1. 1. Sudah, nggak ada nyimpannya. Berarti nyimpannya 0 ya, nggak usah saya tulis. Berarti 6 tambah 2. Oh, pas 8 lagi, Pak. Kalau 8, 0. 0 ya. Nyimpannya 1. 1. Saya buat yang banyak Nol. banyak supaya ingat ya. 1 0. tambah 4 tambah 0. 8 ya. Maka hasilnya apa? 0. 0 ya. 0, Karena itu ada koma ya saya kasih koma. Karena 8 pas 8 harus saya simpan kan 8 tadi. Simpan Jangan lupa ini 1. nulis simpannya 1. Ini Nol. pas 8 lagi, Pak. Ya, Nol. pas 8 ya hasilnya 0, nyimpannya 1. Nah, ini Pak sekarang 1 tambah 6 tambah 2, 9. 1. Berarti saya nulisnya 1 1. karena 8-nya saya simpan di sini jadi 1. 0. Nah, ini sekarang 1 tambah 7 tambah 1. 1. 9 ya, 9 saya simpan 8, hasilnya 1, nyimpennya 1. Maka 1 Hasil tadi 1. akan turun di sini 1. Jelas sampai di sini untuk bilangan oktal ya. Jelas, Pak. Jadi kalau oktal nyimpannya 88. Sudah jelas sampai di sini ya. Jelas, Pak. 10 gimana, Pak? Kalau pas 10 ya, 10 kalau misalkan 7 tambah 3, ya hasilnya berapa? 10 ya. Yang saya simpan 8, berarti berapa? 2. 2, simpannya 1. Jadi 7 tambah 3, oktal itu hasilnya 2, nyimpannya 1, satunya turun nanti jadi 1, 2. Nah, jadi benar nggak? 7 tambah 3, nilainya kan 10, benar ya? Kalau secara desimal kan nilainya 10, kita nulisnya 10. Kalau oktal 7 tambah 3, nulisnya 10 tapi nulisnya berapa? 7 tambah 3, 10 kan? Saya simpan 8 ya. Hasilnya 2, nyimpennya 1. Terus satunya turun jadi 1, 2. Oh benar 1, 2, oktal itu sama dengan 10 desimal. Nah, kalau nggak percaya dicoba nanti. Ngerti ya? Bisa sampai di situ? Ya, jadi nanti kalau angka yang kecil-kecil mungkin itu malah membuktikan ke Anda bahwa menjumlah secara oktal itu hasilnya nilainya harus sama kalau dijumlah secara desimal ya. Misalkan ini ya. Misalkan 7 tambah 7. Nah, di oktal ini ya. 7 oktal tambah 7 oktal. Itu nulisnya bagaimana ya? Nah, coba Anda coba di catatan Anda. 7 tambah 7 oktal. Ya, coba 7 tambah 7 ya, oktal. Dijumlah berapa? 14. 14 disimpan berapa? 8. Disimpan 8. Sisanya berapa? Hasilnya berapa berarti? 6. 6. 6. Nyimpannya 1. Berarti jadi 16. Oh bener Pak, 16 oktal itu berarti sama dengan 14 desimal kan? Kalau desimal kan 14. Kalau oktal nilainya juga 14 tapi nulisnya 16. Ngerti ya? Nah, seperti itulah nanti kalau menjumlah secara oktal hasilnya juga harus oktal. Kalau mau dijadikan desimal, oktal dijadikan desimal harus sama. Jadi kalau saya menjumlah secara desimal dengan menjumlah secara oktal harus sama hasilnya. Menjumlah secara biner, nanti kalau kita cocokkan hasilnya harus sama dengan dijumlah secara desimal. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang contoh yang nomor 2 ini. Ini saya ambil angka yang terbesar dari oktal ya, 7777,77. Ditambah 12367,51. Nah, ini masih oktal loh ya. Coba
Kalau Anda yang jumlah, dicoba dulu. Sudah mencoba? Sudah ketemu apa belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Kalau sudah ketemu, sekarang kita cocokkan. Coba diperhatikan ya, kita jumlahnya, ini satuan sudah ketemu satuan ya, koma sudah ketemu koma, maka pecahan yang paling kecil ya, 7 tambah 1. Ini kan 8, Pak. Maka 8 saya simpan, di sininya jadi 0. Tapi nyimpan 1. Benar ya? Jadi 8 itu hasilnya 0, nyimpannya 1. Ya, yang di sini sekarang. 1 tambah 7 tambah 5. 13, Pak. 13. Saya berapa? Jadi 8 ya. Saya simpan 8, hasilnya 5. Karena 8-nya saya simpan. Nah, 8-nya saya simpan di sini jadi angka 1 ya. Nah, yang di sini 1 tambah 7 tambah 7 15, Pak. Saya simpan 8. Hasilnya berapa? 7, 7 ya. 7, karena ada komanya ya saya beri koma ya. Jadi seperti ini tadi ya, 1 tambah 7 tambah 7, 15 Pak, saya simpan 8, hasilnya 7, berarti nyimpennya 8 tadi jadi angka 1 di sini. Sudah jelas? Bisa ya? Nah di sini sekarang, 1 tambah 7 tambah 6. 14 ya. Saya simpan 8. Jadi hasilnya berapa? 6. Nyimpennya 8 di sini jadi angka 1. Ingat ya, nyimpennya 88 ya. Nah, di sini 1 tambah 7 tambah 3 11. Saya simpan 8. Hasilnya berarti 3. Nyimpennya 1. Jelas ya? Nah, ini 1 tambah 7 tambah 3 10. Saya simpan 8. Hasilnya 2. Nyimpennya 1. Jelas? Ini 1 tambah 7 tambah 1 berarti 9. Hasilnya 1. 8-nya saya simpan di sini. 1. Nah, terus satunya karena nggak ada temennya sudah tinggal turun saja. 1 tambah 0 ya 1. Hasilnya ini. Mungkin sudah bisa kalau oktal. Tapi ini biasanya kalau di buku-buku ya, bilangan oktal, penjumlahan bilangan oktal, bilangan heksa itu tidak diberikan, tapi di sini saya berikan, tapi asal tahu prinsipnya begitu saja ya. Yang harus Anda bisa itu, ingat ya, yang harus bisa adalah secara desimal sudah pasti bisa, biner yang harus bisa. Kalau oktal ya mestinya ya harus bisa juga, tapi nggak usah mendalam. Yang harus mendalam bisa itu harus binernya. Ya, jadi ini tambahan saja. Sudah ya, bilangan oktal sudah bisa ya. Sekarang kita coba heksadesimal. Ingat ya, heksadesimal itu heksadesimal artinya 16, maka nanti nyimpannya harus 16 ya. Jelas ya, nyimpannya harus 16. Terus kita harus tahu bahwa A10, B11, C12, D13, E14, F15 ya. Jadi kalau mau menjumlah atau apa, kalau belum hafal ya lihat tabel konversi itu ya. Sekarang kita coba menjumlah bilangan heksadesimal. Nah, ini ada bilangannya, angka saya tulis 149B,6E1 ditambah 7A4,91F. Karena di sini kurang, saya tambahin 0 di depannya kan nggak merubah angka ya. Ingat ya, kalau bulat, pokoknya satuan harus ketemu satuan, maka kalau di depannya sini kurang supaya sama, boleh ditambahin 0.
Ini ada yang tidak saya tambahin nol, tapi yang jelas satuan harus ketemu satuan ya, prinsipnya sama. Maka menjumlahnya harus dari yang paling kecil. Nah, sekarang ini ya. 1 tambah F. 1 tambah F itu 16. F itu kan 14 ya, tambah 1 16. 0. Kalau pas 16 harus saya simpan. Maka hasilnya apa? 0. 0. Nyimpannya 1. 1. Jelas ya? Ingat ya, diikuti ya. 0. E itu 14. 14 tambah 1, 15 tambah 1, 16 lagi, Pak. 0. 16 harus saya simpan. Maka hasilnya 0. 1. Nyimpannya 1. Ya, ini ya. 0. 1. Ini ya. 9 tambah 6 tambah 1. Itu pas 16 lagi. Ini 0. 1. saya paskan 16 ya, tujuan saya supaya kalau pas 16 itu harus disimpan ya. Sama dengan kalau desimal, kalau pas 10 ya harus disimpan. Sudah, nyimpannya 1 di sini. Nah, sekarang B itu berapa? 11 tambah 1 16. 12 tambah 4 16, Pak. 0. 16 berarti 0 ya. Itu karena ada komanya pas di satuan ya, saya tulis 0, 1. nyimpannya 1. Nah, di sini enggak pas 16 ini. Anda lihat di sini ya. 1 tambah 9 tambah A itu berarti 10 ya. 10 20. tambah 10 20. 20. 20 dikurangi 20 saya simpan berapa? 4. Saya simpan 16. Sisanya berapa? 4. 4 ya. 1. Ingat ya, saya ulang lagi. 1 tambah 9, 10 tambah 10 berarti 20. 20 harus saya simpan 16. Maka hasilnya 4, nyimpannya 16 tadi. Jadi 1 di sini. Bisa sampai di sini? Bisa. Bisa ya. Jadi terus yang baris yang di sini tinggal 1 tambah 4 tambah 7. 5 tambah 7, 12. Nah kalau 12 bagaimana? C. 12 itu apa ya? C, Pak. itu 11, 12. Oh, berarti C ya. Nah, ingat di situ. 12 itu C. Kalau sebelum 15 berarti kan belum ada yang nyimpan. Ya, tulis 12 apa? 12 itu C. Kalau 13 nanti D. Kalau 14 E. Kalau 15, Pak, ya masih F. Kalau 16 baru disimpan gitu ya. Sebelum 16 masih 1 digit. Yang paling besar adalah 15 yaitu F. Kalau 14 E, 13 D, 12 C, 11 B, 10 A. Ya. Jadi ini tadi 1 tambah 4, 5, 5 tambah 7, 12 itu C. Enggak ada nyimpannya. Berarti 0 tambah 1 tambah 0 ya 1. Bisa sampai di sini? Jadi hasilnya itu ini 1C 40,000 pas ya. Kebetulan pas 00, saya paskan 00. Nah, heksa juga seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada bilangan bulat, ada pecahannya, ada bulatnya, ada pecahannya, saya tambah pecahan saja, Pak. Ya bisa, nggak apa-apa. Yang penting apa? Satuan harus ketemu satuan, koma harus ketemu dengan koma. Nanti hasilnya juga di sini harus ada komanya ya. Nah, maka Anda coba dulu. Ini contoh yang terakhir ya untuk penjumlahan heksa ya. Penjumlahan yang heksa. Sudah, sekarang kita coba ya. Sudah ketemu menjumlahnya. Dicoba, Anda coba dulu. Ya, meskipun nanti ada rekod Zoom-nya, mencobanya Anda langsung coba ya di catatan Anda nyoba begitu ya supaya bisa. Yang penting kan bisanya itu tadi ya. Sudah ketemu? F. Nah, sudah ya. Berarti kita cocokkan sekarang. 1 tambah E, 1 tambah 14 itu 15. F. 15 itu masih belum 16, berarti masih 1 digit yaitu F ya.
Ya, masih 15 itu F. Berarti nyimpannya nggak ada, nggak usah saya tulis. 0 tambah 7 ya, 7 ya. 0 tambah D ya, D ya, benar ya? Ya. Iya, Ya, Pak. Pak. D ditambah 0 yang nggak berubah D. D itu berapa tadi? 13 ya. Nah, 13. 13 tambah 0, 13 tetap. 9 tambah 0, ya tetap 9 ya. Ada komanya, saya kasih koma. Ya. 4 tambah 0 ya, berarti tetap 4. Ya, ini tetap 2 gitu ya, nggak ada nyimpannya, ini tetap 1. Bisa ya, jadi nanti menjumlahkan itu kita yang harus bisa adalah desimal dan biner. Oktal dan heksa bonusnya. Jadi ini saya sengaja saya berikan semuanya supaya Anda nanti kalau mau mendesain kalkulator ya. Jadi kalau ini saya dulu waktu belajarnya ya di jurusan matematika itu mendesain kalkulator ini saya dulu untuk S1-nya mendesain kalkulator ini ya. Pas mendesain kalkulator ini ya. Itu Anda bisa bayangkan S1 itu mendesain kalkulator. Jadi nanti kalau Anda belajarnya sekarang dasarnya ya nggak apa-apa lah 1 semester gitu ya sebagai dasar. Mungkin nanti kalau ingin melanjutkan ke mendesain rangkaian logika sampai kalkulator dan macam-macam nanti itu memang butuh waktu yang agak lama ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini saya berikan dasar-dasarnya gitu ya. Sudah sampai di sini sudah selesai ya. Jadi penjumlahan saya kira sudah bisa ya dengan contoh-contoh yang cukup banyak ini tadi ya untuk aritmatika ya. Aritmatika penjumlahan yang harus diperhatikan ini yang saya tulis di sini. Sistemnya sistem simpan. Ya, sistem simpan. Oh ya, nanti ada tambahan begini ya. Kalau menjumlah itu kalau kita kan bisa ya, misalkan menjumlah itu lebih dari 2. Misalkan 5 Pak tambah 7 tambah 4. Bisa nggak kita gitu 3? Bisa. Boleh borongan, artinya lebih dari 2. Tapi untuk mendesain tidak boleh ya. Jadi nanti bilangan biner misalkan ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Surat gitu. Loh, banyak Pak. Nah itu kalau untuk mendesain tidak boleh. Kalau mendesain hanya 1 kali saja begini. Ya, seperti ini. Jadi kalkulator itu tidak bisa misalkan 7 tambah 6 tambah 4 misalkan. Bukan 17, Pak. Nah, tapi kalkulator tidak begitu, nanti kerjanya 7 tambah 6 dulu, hasilnya berapa, baru ditambah 4. Jadi ini jelas ya. Jadi kalau mendesain itu tidak boleh menjumlahkannya borongan. Ya istilahnya borongan itu tadi. Kita kan bisa sebagai manusia. Oh saya bisa Pak, 3 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 5. Oh langsung seret 25 Pak. Kalau kalkulator tidak bisa begitu ya. Jadi harus 7 tambah 3 dulu. Hasilnya berapa? Baru tambah 6. Baru tambah 4. Hasilnya baru tambah 5. Hasilnya sama 25. Tapi tidak boleh borongan kalau jumlah ya. Makanya di sini menjumlah itu sebenarnya tidak boleh borongan gitu ya. Tapi karena kita manusia lebih Manusia biasa. lebih sempurna begitu ya dari alat, maka kita bisa menjumlah borongan. Tapi nanti kalau mendesain jangan borongan ya. Nggak bisa nanti kalau kita alat kita perintahkan yaitu tadi lebih dari 1 tidak bisa. Ya. Sudah jelas ya sampai situ ya. Ini perhatikan sekarang kita balik lagi ke ini modulnya ya. Jadi itu tadi adalah contoh-contoh untuk penjumlahan ya. Jadi ini tadi kita bahas aritmatika sedang penjumlahan ya. Jadi di sini di modulnya hanya dijelaskan kalau desimal itu begini, kalau biner itu lo begini, gitu ya. Jadi tidak ada untuk oktal dan heksa itu saya tambahkan ya. Jadi yang harus bisa adalah
untuk desimal dan biner. Ya, sudah. Untuk penjumlahan saya kira sudah bisa. Sekarang yang kedua, pengurangan. Ya. Ingat ya, aritmatika yang pengurangan sekarang. Pengurangan ya itu baik di desimal maupun biner ya, pokoknya untuk sistem bilangan pengurangan itu pakai sistem pinjam ya. Jadi nanti kita pada sistem bilangan itu untuk pengurangan pakai sistem pinjam atau borrow ini. Pinjam atau borrow ya. Sistem pinjam itu artinya apa? Kalau nanti di desimal ya misalkan 52 saya kurangi 47 lah. Yang satuannya kan 4 ya, 52 kurangi 47 berarti 2 dikurangi 7 kan nggak cukup ya. Nah, itu maka 2 tadi harus pinjam di depannya. Jadi kalau pinjam dari depannya. Nah, pinjam dari depannya itu ingat mendapat pinjamannya sesuai dengan basis bilangan. Ya, gitu ya. Jadi kalau biner kalau desimal dulu pinjam dapatnya pinjaman berapa? Langsung 10 dapatnya. Jadi pinjamnya langsung sesuai dengan basis bilangannya. Ya, jadi nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah sistemnya pakai sistem pinjam. Ya. Nah, kalau pas 0 Pak dipinjam jadi berapa? 0 dipinjam. Yang dipinjami kan kurang 1 ya. Kalau 0 dipinjami jadi apa? Jadi min 1 nanti. Nah, ini yang kita perlu nanti dijelaskan ya. Itu berlaku untuk desimal, iya desimal ya berlaku, untuk biner ya berlaku, untuk oktal ya berlaku. Jadi misalkan ya 104 dikurangi 46 lah, ini 4 ya, dikurangi 6 kan nggak cukup, pinjam lah, sebelahnya 0 Pak. 0 kalau saya pinjam jadi berapa? Jadi min 1. Nah, ingat itu ya. Nanti seperti itu ya. Jadi mungkin sudah jelas ya pakai sistem pinjam. Mendapat pinjamannya sesuai dengan basis bilangan. Nah, kalau pas sebelahnya pas yang mau dipinjami tadi 0 jadi min 1. Jadi nanti berlaku rumus ini ya. Ini pada biner ya, umumnya pada biner. Kalau 0 dikurangi 0 ya 0. Kalau 0 dikurangi 1 itu bisa jadi min 1. Ini artinya kalau 0 dipinjam 1 kan. Kalau minjam kan mesti 1 ya minjamnya. Itu ingat ya, 0 dipinjam 1 itu jadi min 1. Kalau 1 dikurangi 0 ya tetap 1. Kalau 1, 0 atau 2, ya, jadi nanti kalau 0 dikurangi 1, nah ini yang pengurangan sebetulnya. 0 dikurangi 1, loh, hasilnya kok bisa 1 Pak? Ya, karena 0 kalau pinjam itu dapatnya berapa kalau biner? 2. 2 dikurangi 1 hasilnya ya 1. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Sekarang kita langsung ke contoh. Ya, jadi di sini tidak ada contoh untuk desimal karena sudah dianggap mengerti ya. Maka saya balik lagi ke contoh-contoh saya ya, singkatan saya ya. Jadi sekarang kita sudah bahas pengurangan ya. Penjumlahan sudah, sekarang pengurangan. Nah, ini ya, ini ada pengurangan ya. Mungkin saya naikkan dulu. Nah, udah ini aja. Nah, udah pengurangan ya. Pengurangan singkatan saya adalah begini. Pada pengurangan itu menggunakan sistem pinjam atau borrow sesuai dengan basis bilangan. Jadi nanti hasil pinjamannya kalau desimal yang dapatnya 10-10, kalau biner dapatnya ya 22, kalau oktal dapatnya 88, kalau heksa dapatnya 16-16. Ya. Tapi pengurangan itu ada syaratnya ternyata. Syaratnya begini, kalau A saya kurangi B, maka syaratnya A itu harus lebih besar atau sama dengan B. Ya. Ini saya tulis begini karena saya tidak menemukan lebih besar dan sama itu enggak ada gitu ya. Maka begini, syaratnya kalau ada angka A dikurangi B, maka syaratnya A itu harus lebih besar atau paling enggak sama dengan B.
Jika A kurang dari B, maka hasilnya error, tidak bisa dilaksanakan. Sistem pengurangan, sistem pinjam tadi, itu tidak bisa kalau A-nya lebih kecil dari B. Ngerti ya? Jadi contohnya, ya itu gini. Kalau saya punya angka misalkan 2, saya kurangi 5. Itu sistem pinjam nggak bisa karena apa? 2 kan minjam sebelahnya bukan 0 ya, nggak ada ya. Berarti A dikurangi B, A-nya lebih kecil, maka dia error sistem pinjam itu. Maka sistem pinjam itu syaratnya adalah A dikurangi B, syaratnya ya A harus lebih besar dari B atau A itu sama dengan B. Kalau A kurang dari B, hasilnya error, sistem pinjam tidak bisa, gitu ya. Itu yang pertama. Tapi kalau kita sebagai manusia kan gampang ya. 2 kurangi 5. 2-nya lebih kecil dari 5, Pak. Ya dibalik, 5 kurangi 2 kasih tanda min, jadi min 3. Loh, kan mudah ya. Tapi nanti kalau mendesain tidak bisa ya. Jadi kalau mendesain nanti, kita kan pakai sistem pinjam ya. Tapi nanti syaratnya harus A lebih besar atau sama dengan B. Jika A kurang dari B, maka hasilnya error kalau mendesain. Maka supaya tidak error bagaimana? Di sini. Nanti untuk mengerjakan A dikurangi B, jika A-nya kurang dari B, kalau memprogram nanti untuk pengurangan menggunakan sistem komplement. Nah, disinilah nanti kita belajar sistem komplement itu apa. Khusus untuk pengurangan tidak boleh, kalau mendesain ya tidak boleh pakai sistem pinjam. Karena apa? Sistem pinjam itu punya syarat A dikurangi B, A-nya harus lebih besar atau sama dengan B. Kalau A kurang dari B, hasilnya error, kan nggak bisa. Masuk kalkulator ngurangi 2 kurangi 5 error. Maka di kalkulator nanti menggunakan sistem komplement. Nah ini nanti saya jelaskan. Tapi sekarang kita mengurangi dulu yang memenuhi syarat itu tadi. A lebih besar atau sama dengan B. Ya. Maka cara mengurangi bagaimana? Kalau A-nya lebih besar atau sama dengan B, sudah memenuhi syarat tadi. Maka angka pertama yang dikurangkan adalah kolom satuan sebagai pedoman, sama dengan tadi. Basis bilangan harus sama. Khusus untuk yang D ini, untuk mengerjakan A dikurangi B, jika A-nya kurang dari B dengan menggunakan komplement, ini adalah khusus untuk mendesain. Jadi untuk mendesain itu tanpa syarat ya. A dikurangi B, meskipun A-nya lebih besar dari B boleh, A-nya sama dengan B boleh, A-nya kurang dari B boleh, asal menggunakan sistem komplement semuanya bisa, gitu ya. Maka nanti yang D ini khusus untuk mendesain. Untuk mengerjakan A dikurangi B, jika A-nya kurang dari B, atau untuk semua bilangan, maka harus menggunakan sistem komplement. Ya. Jadi itu adalah untuk mendesain nanti kalkulator harus pakai sistem komplement. Nanti saya jelaskan. Sekarang saya jelaskan dulu pengurangan dengan sistem pinjam. Ya. Sesuai yang kita pelajari kan pakai sistem pinjam ya. Nanti kalau A-nya sampai kurang dari B, jangan error ya, tapi dibalik diberi tanda min. Nah, itu syaratnya itu. Tapi nanti kalau untuk mendesain, kalkulator tidak bisa didesain itu tadi. Kalau A-nya kurang dari B, kamu balik ya, kasih tanda min, nanti hasilnya min. Tidak bisa. Maka untuk kalkulator nanti mendesainnya, pokoknya A dikurangi B itu menggunakan sistem komplement ya. Maka nanti sistem komplement saya berikan. Sekarang yang sistem yang sudah kita pakai juga saya berikan. Ya. Sekarang kita coba. Ya. Ini karena di sini singkatan ya, isinya contoh-contoh. Ini ya, ini kita bicara desimal dulu. Ya. Misalkan angka 57402,25 saya kurangi 24769,10. A dikurangi B, A-nya lebih besar dari B kan? Maka ini bisa saya laksanakan pakai sistem pinjam tadi. Jadi nanti kalau sampai A lebih kecil dari B, harus kita balik, kita beri tanda min ya. Nah, itu adalah persyaratan sistem pinjam itu di situ. Tapi nanti kalau mendesain kalkulator tidak bisa begitu ya. Ya sudah saya jelaskan. Sekarang kita coba.
Jadi mengingatkan kembali ya. Jadi ini desimal sengaja saya beri contoh 1 karena untuk menjelaskan tadi. Jadi kalau 5 dikurangi 0 kan cukup ya. Ya nggak usah pinjam. 5 dikurangi 0 cukup. Ya hasilnya berapa 5 dikurangi 0? 5 ya. Nggak usah pinjam. 5. Nah, maka 2 di sini tetap karena nggak dipinjam ya. 2 dikurangi 1. 1. Ya 1. Nggak usah pinjam karena cukup. Nah ini 2 dikurangi 9 kan nggak cukup ya. 12. Harus pinjam. Ngerti ya? 12. Nah, karena pinjam, dapat pinjamannya adalah 10. Karena desimal, ingat ya, dapat pinjamannya itu 10. Nah, dapat pinjaman 10, angkanya 2 dapat pinjaman 10 jadi berapa? 12. 12. Saya kurangi 9, jadinya Ya. 3. Sebentar. Ya. Hasilnya di sini ya. 3. 103. Ada komanya 103 ya. Nah, ingat di sini tadi 0 kan? Saya pinjam loh ya. Jadi 9. di sini. 9. Sebentar, karena tadi 0 saya pinjam, dia jadi -1. Oh, -1. Jadi -1 ya. 9. Nah, sebentar di sini ya. Sebentar ya. Saya dulu saya lebarkan ya. Jadi ceritanya gini. 0 Pak saya pinjam. 0 tadi jadi -1. Ngerti ya? Itu tadi yang saya katakan. Kalau 0 Pak dipinjam sini 1 ya dia jadi -1. Ini dicoret ya jadi -1. Benar ya? -1 Pak saya kurangi 6 nggak cukup. Saya pinjam dari depannya. Tambah 10. Dapatnya berapa? 10. Nah, dapatnya 10 ya. 9. Sebentar. Ini, oh iya ya, sebentar. Nulisnya yang susah ini. Berarti saya nulisnya harus begini. Bentar ya. 10. Nah, ini tadi dapatnya 10 ya. Ini tadi kan -1 ya. Nah, jadi ingat ya. Tadi 0 saya pinjam ke sini jadi -1. -1 saya kurangi 6 nggak cukup. Saya pinjam dari 4, dapatnya 10. 9. Dapatnya 10. Nah, 10 dengan -1 jadi berapa? Kan dibina dulu ya. 10 tambah -1 jadi 9. Baru saya kurangi 6. Cara pikirnya kan sama ya. Tapi hasilnya begitu. Nah, ngerti ya? Jadi saya di sini menjelaskan secara sistemnya itu begitu. Jadi kalau 0 dipinjam jadi -1. Nah, -1 kurangi 6 nggak cukup pinjam dari sini, Pak. Nah, maka dapatnya 10, tapi dia jadi -1. Maka nanti jadi angka 9 itu ternyata dari sini loh ya. 9 dikurangi 3 jadi 3. Jelas? Ya. Pindah di sini. Jadi 4. 4 saya pinjam 1 jadi berapa? Jadi 3 ya. 3 saya kurangi 7 nggak cukup. Berarti saya dikurangi 7. Nah, berarti tadi gini ya. Tadi kan di sini -1 nggak cukup pinjam sini ya. 4 jadi 3. 3 kurangi 7 nggak cukup pinjam depannya. Jadi berapa? Dapatnya 10. 10 tapi bukan ditambah 4 tapi ditambah 3 karena 4 tadi dipinjam 1 kan jadi 3 ya. Jadi 13 baru saya kurangi 7. Berarti hasilnya berapa? 6. 6 ya. Tuh, Pak. Betul. Tadi 7 saya pinjam 1 loh ya. Jadi berapa? 6. Jadi 6 loh ya. 2. 6. 2. Saya kurangi 4 cukup. Ya nggak usah pinjam. Jadi 6 2. saya kurangi 4. 2. Berapa? 2. Ya. 2. Sebentar ini kok agak ngadat ini. Agak nge-lag, Pak, itu, Pak. Iya. Jadinya 2 ya. Nah, Ya, Pak. ya kan? 3. Nggak usah pinjam 3. tadi ya. Tadi nggak usah pinjam, berarti ini tetap 5 kurangi 2 ya. 3.
Sampai di sini sudah ingat kembali ya bahwa 0 kalau dipinjam jadi -1. Ingat tuh ya. 0 dipinjam jadi -1. Sudah? Ini sudah ingat semua ya, minimal ya. Sekarang kita ke biner. Nah, kita ke biner ya, pengurangan sekarang biner. Ini saya beri contoh 11001,01. Saya kurangi 1110 ya, sebentar. Ini sebentar. Mau saya agak ngelag ya, saya ganti dulu mouse. Ya, Pak. Ganti yang lebih canggih, Pak. Nah, ini sudah, mouse-nya sudah saya ganti ya. Sudah, sekarang kita coba ya. Kita coba untuk ini ya, contoh biner tadi. Ini tadi adalah 11001,01 saya kurangi 110,11 ya. Maka satuan harus ketemu satuan, koma harus ketemu koma di sini ya. Nah, sekarang kita coba. Kita mengurangi dari sini ya. Anda coba ya. Anda coba dulu ya. Anda coba dulu. Nah, coba Anda coba. Nah, saya coba pakai ini ya. Anda coba dulu ini ya. Anda coba dulu. Sudah? 1. Nah, kalau sudah, sekarang kita cocokkan. 1 ya, dari yang paling kecil ya, 1 kurangi 1. 1. 1 kurangi 1 berapa? 0. 0. Aduh. 1 kurangi 1, 0 ya? 0. Karena 1 dikurangi 1 itu cukup, nggak usah pinjam. Maka di sini tetap 0. Ya, karena nggak dikurangi kan, nggak pinjam ya. Sebentar. Ini malah susah. Atau gini aja. Ya, kita tetap aja ya. Berarti kalau 0, saya kurang 1 kan tidak cukup ya. Maka saya pinjam dari sebelahnya. Pinjam. Nah, pinjam sebelahnya ya. Ya, Pak. Berapa dapatnya? 0. 2. Dapatnya 2 kan? Iya. Ya, Tapi Pak. tulisnya 1-0. Ingat tuh ya. Nulisnya 1-0 tapi itu artinya 2. Ingat tuh ya. 2 pangkat 1. Iya kan? 2-nya biner itu 1-0 ya. Dapat pinjamannya berapa? 1-0 tapi artinya 2. Mengerti ya? Ngerti, Pak. Mengerti, Pak. Nah, jadi Mengerti, Pak. dapatnya 2, 2 dengan 0 itu 2, dikurangi 1. Hasilnya berapa? 1 ya? Ingat ya? 2 dengan 0 kan 2. Dikurangi 1. 1. Hasilnya 1. 1. Ini tadi 1. Dipinjam sini 1, jadi berapa di sini? Jadi 0 ya. Ingat ya 1. Iya, Pak. 0, Pak. Ya, 0 tuh. Kalau 0, saya kurangi 0, itu cukup. Nggak usah pinjam loh ya. Iya, Pak. 0. Ingat ya, kalau 0 dikurangi 0 itu cukup. Maka hasilnya 0. Karena ada komanya, saya beri koma ya.
0 dikurangi 0. Ya nggak usah pinjam, kalau cukup nggak usah pinjam ya. Nah, sudah. Berarti ini tetap 0 ya, karena kita nggak pinjam. 0 dikurangi 1 nggak cukup. 1. Saya pinjam sebelahnya, dapat pinjamannya berapa? 1 0. 1 Ya. 0. 1 0. Nah, 1 0 itu berarti 2 ya. 2 tambah 0, 2 dikurangi 1. Jadinya berapa? 1. 1. 1. Ingat ya, ini tadi 0. Benar ya? Jam. 0 tadi saya pinjam loh ya. Jadi berapa? 1. Min 1. Jadi berapa? Min 1. Min 1, Pak. Jadi 0, min Pak. tadi karena saya pinjam, jadi min 1. Min 1 kurangi 1 nggak cukup. Saya pinjam dari sebelahnya, dapatnya 2. 1 kurangi 1. 1. 0. Kan 1 ya. 1 saya kurangi 1. Jadi 0. 0. 0. saya mengikuti ya. Nah, ini tadi 0. 1 saya pinjam ke sini jadi 0. Ada. 0. Jadi 0 karena nggak cukup Telurnya lah. kan sebelahnya. Itu ini ada. Aduh, kepala aku. Mana mau, Pak? Bentar ya. Ini tadi 1 saya pinjam ke sini ya. Jadi 0 kurangi 1 nggak cukup, saya harus pinjam depannya. 2. Ya, 1. dapatnya 2. 2 dengan 0 itu 2, dikurangi 1. 1. Nah, di sini di 1 dipinjam. Sana 0. Hasilnya 0 0. dikurangi 0. 0. Hasilnya ini. Bisa sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Ini saya beri latihan di sini. Ada yang nyoba ya. Jadi 100,001 dikurangi 11,110. Ya karena di sini supaya sama gitu ya, saya kasih 00 depannya nggak apa-apa. 1. Anda coba untuk binernya. 1. Ya. Sebentar. 1. Ya. Sudah bisa ini? 1. 1 kurangi 0. 1. 0 kurangi 1 nggak cukup. 1. Cukup pinjam. Sebelahnya dapat Depannya 2. 2 dikurangi 1. 1. Ya, 2 dengan 0 kan 2 dikurangi 1. 1. 1. Ini tadi Min 1. Min 1, Pak. min 1 ya. Jadi Ya. 0. min 1. Min 1 0. cukup. Maka kita pinjam dari sini dapatnya 2. 2 dengan min 1, 1. Dikurangi 1. 0. Ini tadi jadi min 1 juga ya. Ya, hasilnya 0. 1 berarti 0. Kan? Saya pinjam saja, dapatnya 2 dengan min 1, 1, 1. 0. Ada komanya ya. Ini tadi jadi min 1 juga. 1. Jadi min 1 juga, karena nggak cukup. Hasilnya 0. Ya, ini saya pinjam sana, jadinya 2 kurangi 1 ya. Jadi 2 dengan min 1 itu 1, dikurangi 1 habis. 0 ya. Nah, ini 0 tadi saya pinjam kan jadi min 1 ya. Di sini jadi min 1 loh, ingat ya. 0 kan saya pinjam tadi, jadi min 1. Min 1 dikurangi 0 itu enggak cukup. Ingat ya, min 1 dikurangi 0 itu enggak cukup. Maka saya harus pinjam dari depannya. Ya, kalau pinjam dari depannya, maka nulisnya saya begini. Ya, jadi tadi kan 0 itu saya pinjam sini jadi min 1. Min 1 kurangi 0 enggak cukup loh ya. Ingat ya, min 1 kurangi 0 enggak cukup. Maka saya harus pinjam dari depannya. Karena depan 1. karena saya pinjam jadi 0 kan? Maka di sini jadi berapa?
2 dengan min 1 itu 1 dikurangi 1. 0 dikurangi 0 cukup, hasilnya 0. 0. Ingat ya, kalau 0 dikurangi 0 cukup. Kalau min 1 dikurangi 0 itu tidak cukup, tidak boleh. Ya, ngerti ya? Sudah? Pak, Bisa ya? bertanya, Pak. Gimana? Misalnya yang paling depan itu yang kurang itu yang paling depan itu kan nggak bisa pinjam depannya, Pak. Caranya gimana? Nah, kalau sampai ada min di terakhir itu min, kalau terakhir itu sampai min di sini nggak ada, itu berarti A dikurangi B, A-nya lebih kecil dari B. Nah, itu yang tadi saya jelaskan bahwa kalau nanti sampai terakhir kalau min 1 Pak dikurangi 0 kan nggak bisa. Mau pinjam lagi nggak ada. Itu berarti A dikurangi B, A-nya lebih kecil dari B ya. Maka nanti error semua ini nggak bisa. Makanya tadi tidak boleh A dikurangi B, A-nya sampai lebih kecil dari B tidak boleh. Kalau sampai lebih kecil bagaimana? Ya nanti kita balik, yang besar dikurangi yang kecil dikasih tanda min begitu ya. Nah, contoh nanti begini. Kalau yang bawah ini, yang bawah ya, 11,110 dikurangi 100,001 kan lebih besar yang atas ya. Kecil kurangi yang atas. Oh, nggak bisa, nanti mesti error. Jadi min 1 dikurangi 0 ya nggak cocok, Pak. Nggak bisa lagi karena yang dipinjami sudah nggak ada. Maka dia error. Maka caranya bagaimana? Ya dibalik, Pak, yang besar dikurangi yang kecil, nanti diberi tanda min hasilnya. Nah, kalau orang kan bisa begitu ya kan, sebagai orang kan ngerti gitu kan. Nanti kalau program nggak bisa. Berarti B dikurangi A, Pak. Iya, jadi nanti kalau ada ini ya B dikurangi A, nanti ketemunya yang di belakang itu mesti itu. Ini min 1 Pak, 0 dikurangi dipinjam nggak bisa Pak, jadi min 1 dikurangi 0 kan nggak cukup. Nanti bagaimana? Ya error namanya. Nah, sehingga berlaku yang tadi itu. Kalau A dikurangi B, A-nya lebih kecil, caranya bagaimana? Ya dibalik. B dikurangi A, kan besar kurang kecil jadi bisa, tapi diberi tanda min di depannya. Jadi ngerti ya? Nah, seperti tadi loh. Ya, 2 dikurangi 5. 2 mau pinjam depannya nggak ada ya, Pak. Ya nggak bisa, Pak. Nah, maka dibalik 5 dikurangi 2. Jadinya 3 tapi diberi tanda min. Makanya 2 dikurangi 5 itu jadinya min 3. Komplement itu apa, Pak? Nah, ngerti ya? Seperti itu. Komplement itu gimana, Pak? Ya nanti dong komplement nanti. Untuk mendesainnya itu supaya tidak bolak-balik begitu. Maka nanti untuk mengerjakan A dikurangi B itu, baik A-nya lebih besar dari B atau A-nya lebih kecil dari B, menggunakan sistem komplement itu ya. Itu adalah untuk mendesain. Lalu untuk manusia nggak usah. A dikurangi B, kalau A-nya lebih kecil dari B ya dibalik B dikurangi A. Kan jadi lebih besar kan. Tapi nanti hasilnya depannya kasih tanda min, ya sudah bisa. Ya, jadi nanti untuk pengurangan khusus nanti ada tambahan komplement tadi. Sudah ya, sampai sini ya. Kira-kira bisa loh ya. Ya, mungkin sudah bisa ya sampai sini ya, pengurangan baik desimal maupun biner ya. Ini karena nanti kalau kita terlalu banyak di sini nggak selesai-selesai, maka untuk pengurangan ini yang saya berikan desimal sama biner dulu ya. Nanti kalau oktal sama heksa nanti saya susulkan gitu ya. Ini supaya apa, target kita belajarnya nggak terlalu molor di bab 1 nanti. Karena bab 1 ini memang sebetulnya khusus untuk mendesain kalkulator ya. Tapi dasar-dasarnya sudah ada kan ya. Jadi kalau dengan saya jelaskan, oh desimal kalau pinjamnya dapatnya 10-10, kalau biner dapatnya 22, nulisnya juga 10. Nanti kalau oktal, ya dapatnya
88 Pak pinjamannya, tapi nulisnya 8 itu juga 10 ya. Ingat ya, biner oktal pun nanti dapatnya juga 10. Nulisnya 10 tapi artinya 8. Kalau 10-nya biner artinya 2. Kalau 10-nya heksa nanti artinya 16 gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu nanti disusulkan ya. Jadi untuk pengurangan kira-kira sudah bisa ya pakai sistem pinjam ya untuk sementara. Nanti saya susulkan komplement sekaligus oktal sama heksanya ya. Jadi untuk sementara untuk desimal sama binernya sudah bisa ya pakai sistem pinjam ya. Bisa, Pak. Sudah bisa ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi kita berbicara mengenai pengurangan ya. Pengurangan ya, ini ada contoh-contohnya di sini. A dikurangi B ya. Syaratnya A harus lebih besar dari B ya. Ini contoh-contohnya. 1 dikurangi 0,1 ya gampang kan? 0, 1. Nah, ini ya. Enggak ada pinjam-pinjamnya. Kita tadi sudah sampai banyak ya. Ya, kalau kita melihat ke sini, balik ke sini kan jadi mudah kan ya binernya. Sekarang kita ke nih perkalian. Nah, perkalian ini di sini ya. Perkalian angka-angka itu kalau perkalian ini sebetulnya sudah agak khusus ya. Jadi untuk desimal ya, biner, oktal maupun heksa untuk perkalian itu nanti kita harus menghafalkan perkalian ya. Jadi contoh saja untuk desimal ya. Jadi di sini untuk ini ya perkalian di sini itu ya mungkin saya jelaskan secara lesan dulu ya. Jadi nanti ini sebetulnya untuk perkalian sama pembagian itu memang ya harus diberikan karena kalau kita mau mendesain kalkulator kan harus bisa gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi perkalian itu syaratnya perkalian itu untuk desimal, biner, oktal maupun heksa itu harus hafal perkalian. Jadi kalau untuk desimal ya itu harus hafal perkalian 0 sampai 9. Artinya 0 kali 0, 1 kali 0 sampai 9 kali 0. Terus 0 kali 1, 1 kali 1, 2 kali 1, 9 kali 1 bisa. Sampai perkalian 9, artinya 0 kali 9, 1 kali 9, 2 kali 9, 3 kali 9, sampai 9 kali 9, 81. Nah itu kita harus hafal itu. Makanya dulu waktu SD kita kan disuruh ngapalkan kali-kalian ya. Nah kali-kalian itu harus hafal untuk desimal. Kalau kita pengen perkalian desimal. Kalau perkalian biner, enak kalau perkalian biner. Angkanya kan cuma 0 dengan 1. Ya toh? Perkalian 0 dengan 1 itu enak sekali. Ya. Apa enaknya? Yang kita harus tahu cuma 0 kali 0 kali 0, 0. 0 kali 1 ya 0. 1 kali 0 ya 0. 1 kali 1 1. Nah, cuma 4 itu yang harus kita hafalkan. Kan mudah. Jadi kalau perkalian biner itu langsung kita bisa karena apa? Kalau desimal itu banyak kan yang dihafalkan ya. Mulai 0 kali 0 sampai 9 kali 9. Kalau biner cuma itu saja, 4 saja. 0 kali 0, 0 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 1. Ya 0 kali 0 pokoknya ada nolnya ya. Mesti 0, 1 kali 1 baru 1 ya, gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, sekarang saya balik lagi ke langsung ke contoh-contoh ya. Jadi ini sudah saya buatkan contoh-contohnya. Nah, ini perkalian. Nah, ini ya. Anda lihat ya. Perkalian tadi harus apa? Harus hafal perkalian. Jadi contohnya ini ya. Ini contoh desimal. 356 kali 125. Nah,
mengalikannya sama, ingat ya. Kalau mengalihkan, pertama kan mengalihkan dengan 5 ya. 5 dikalikan 6, kalikan ini, hasilnya ini. Terus nanti, nah yang harus diingat itu gini, 5 kali 6, nah kalau kita nggak hafal ya nggak bisa. 5 kali 6 kan kita hafal 30. 30 itu hasilnya 0, nyimpennya 3. Benar ya? Nah, jadi ini. 5 kali 6, 30. Saya nulisnya 0, nyimpennya 3. Ya. Ingat, kalau mengalihkan dengan 5, nulis angkanya pertama harus di bawahnya 5 ini. Ingat ya, di bawahnya 5. 5 kali 6, 30. Saya nulisnya di sini. 0, nyimpen 3. Terus 5 kali 5, 25, tambah 3, 28. 28 saya tulisnya 8, nyimpennya 2. Ya. Terus 5 kali 3, 15, tambah 2, 17. 7, nyimpennya 1, langsung turun di sini. 1780. Nah, terus perkalian yang kedua. Di 2 kan? 2 kali 6, 12. Saya nulisnya di sini. Nah, maka supaya nulisnya di sini ini tadi tidak kosong ya, maka saya beri 0 di sini. Tidak diberi 0 juga nggak apa-apa sebenarnya. Langsung nulisnya 2 kali 6 itu kan 12, nulisnya harus di bawah yang kedua awalnya. Maka di depannya sini supaya tidak kosong saya beri 0. Jadi kalau nulisnya 2 kali 6, ingat nulisnya awalnya harus di bawahnya 2. Jadi di sini 12. Saya tulis 2, nyimpennya 1 di sini ya. Terus 2 kali 5, 10 tambah 1, 11. Nah ini ya. Saya tulis 1, nyimpennya 1. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Nah sudah, 7. Di sini. Bisa ya. Jadi nulisnya awal harus di bawah angka yang kita pakai mengalihkan. Kalau di bawah dengan 5 kali 6 ya nulisnya di sini 30, saya tulis 0. Sampai berapa selesai. 2 kali 6, 12 ya. Nulis awalnya harus di sini 12. Nanti ya sampai selesai. Terus kalikan 1. 1 kali 6, 6. 1 kali 5, 5. 1 kali 3, 3. Nah, kan harus di bawahnya 1 ya. Nah, depannya kan kosong ini. Maka saya beri 0, saya beri 0-nya 1, 0-nya 2. Enggak apa-apa. Kalau tidak ditulis juga enggak apa-apa, tapi awalnya dari sini, awalnya dari sini. Gitu ya. Ngerti ya sampai sini ya. Untuk perkalian saya kira bisa ya. Untuk desimal ya, saya enggak usah jelaskan banyak-banyak kalau desimal kan ya. Perkalian desimal itu seperti itu. Nah, kalau perkalian biner, kita langsung bisa karena apa? Perkalian biner itu sangat mudah karena apa? Nah, ini ya. Ya, contoh biner ya. 1101 kali 1010. Nah, kita coba. 0 kali 1 ya, pokoknya dikalikan 0 kan mesti 0 semua ya hasilnya. 0, ini 0, ini kali ini 0. 0 ya. Jadi baris pertama itu awalnya dari 0, itu hasilnya 0 semua. Karena 0 dikalikan berapapun kan 0 ya. Nah, yang kedua di sini 1. 1 dikalikan 1 ya 1. 1 kalikan 0 ya 0. 1 kali ini 1, 1 kali 1. Nah, jadi enaknya apa? Kalau 0 ya tulis 0 semua. Kalau 1 sesuai dengan angkanya. Nah, ini kalikan 0 lagi. Pokoknya yang pedomannya apa? Mengalihkan 0 yang pertama, nulis angkanya harus di bawahnya 0. Mengalihkan dengan 1, nulis awalnya harus di bawahnya 1. Menulis angka mengalihnya 0 kali sekian, kan 0 semua ya. Tapi awalnya harus di bawahnya 0. Mengalihkan dengan 1, awalnya harus di bawahnya ini. Nah, sehingga kalau sudah selesai semuanya dijumlah ya. Makanya tadi kalau saya nggak nulis 0, 0, 0 gitu, maka di sini saya tulis 0 di sini supaya tahu urut-urutannya di sini loh ya. Kan dijumlah ya. 0 tambah 1, 1, 0 gitu ya. 1 tambah 1, 0 nyimpennya 1 ya. Saya tulis di sini nyimpennya 1 tambah 1, 0 nyimpen lagi 1. 1 tambah 1, 0 lagi nyimpen lagi 1, 1 tambah 1. Oh ini yang clear ya. 1 tambah 1, 0 nyimpennya 1, 1 tambah 1 di sini
0 ya. Ini 0. saya keliru ya. Ini 0 nyimpennya 1, maka nanti satunya turun di sini. Ya, jadi mungkin ini ya. Bisa jadi nanti ya. Ini tadi dari sini ya. Ya. 1 tambah 1 0 nyimpen 1 kan, saya tulis ini yang warnanya biru ini. Kelihatan ya? 1 tambah 1 0 nyimpen 1 lagi. 1 tambah 1 0 lagi nyimpen 1 lagi. 1 tambah 1 0 lagi nyimpen 1 terus turun ya. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, seperti itulah menjumlah biner itu mengalihkan biner juga begitu, mengalihkan desimal begitu, mengalihkan biner juga sama. Cuma kalau biner lebih mudah karena apa? Ya, angkanya cuma 0 dengan 1 kan enak. Kalau kalikan 0 ya 0 semua. Cuma ingat pedomannya nulis angkanya pertama harus di bawahnya 0. Kalau saya mengalihkan dengan 1, angkanya mesti tetap dikalikan 1. Cuma nulis awalnya harus di bawahnya 1. Mengalihkan dengan 0 lagi, awalnya harus di bawahnya 0. Mengalihkan dengan 1 lagi, awalnya harus di bawahnya 1. Ini kalau sudah kita jumlah begini. Nah, menjumlah begini inilah. Nanti cara menjumlahnya ini, ya kalau bisa borongan begini nggak apa-apa. Karena kita kan bisa borongan. Kalau alat nanti nggak bisa loh ya. Ini programnya harus ini, tambah ini dulu. Baru ditambah 0, baru ditambah ini. Ngerti ya? Jumlahnya begitu. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini angkanya saya buat sama. Cuma di sini ada komanya. Ini kan 1101. Ini saya buat 11,01. Ini kan 1010, saya buat 101,0 gitu ya. Saya kalikan. Hasilnya kan sama dengan ini. Oh, ini tadi keliru ya. Ini yang keliru tadi ya. Sebentar. Ini 0. Ya begitu ya. Oh, masih kurang 1. Ini ya. Sebentar. Ini. Ya, gitu ya. 0 ini baru hasilnya 1 di sini ya. Aduh. Ya, ini ya kira-kira ya. Kan angkanya sama. Cuma yang perlu saya ingatkan begini. Kalau ada komanya bagaimana, Pak? Mengalihkannya tetap sama. Anggap nggak ada komanya, terus nanti dihitung hasilnya. Yang di belakang koma ada berapa? Ini 1, 2, ini 1. Berarti 1, 2, 3. Ya, kita enak ngitungin 1, 2, 3, kasih koma. Sudah beres. Jadi misalkan ini komanya di sini. 1, 2, 3, di sini 1. Ya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kasih koma. Angkanya tetap sama. Ngerti ya? Jadi mungkin untuk perkalian sampai sini dulu. Ya. Kita belum sampai ke pembagian ya. Karena waktu kita dibatasi waktu ya. Mungkin kalau terlalu banyak juga ini ya. Mungkin saya akhiri sampai ke perkalian dulu ya. Ya, ngerti ya sampai sini ya. Ngerti, Pak. Terus ini ya, Anda nanti record Zoom ini ya. Oh ya, rekodnya saya akhiri sampai sini.